90,2 Serambi FM. Selamat pagi Syedaralun. Alhamdulillah seperti yang sudah saya janjikan tadi, bahwa pagi hari ini kita akan ngopi lagi, ngobrol santai dan juga happy. Dan pagi hari ini Syedaralun kita akan berbincang dengan anak muda yang prestasinya luar biasa. Meskipun pandemi sedang berlangsung ya, tapi tidak menyurutkan tekad mereka juga dan kemauan mereka untuk bertarung nih. Kira-kira bertarung dalam hal apa? Anda nanti bisa mengikuti kita hingga nanti ke pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat dalam program Ngopi, Ngobrol Santai dan juga Happy. Nah, program ini juga didukung sepenuhnya oleh Rumoh Aceh Kopi Luwak Original. Jadi pagi hari sambil santai-santai, sambil beraktivitas atau juga melakukan kegiatan-kegiatan baik itu di kantor, tempat kerja Anda atau sambil berjualan nih Syedaralun, bisa mendengarkan kita di 90,2 Serambi FM karena Anda juga bisa langsung menyaksikan kita melalui live di Facebook kita di Serambi FM atau juga live Instagram di Serambi FM juga, atau juga melalui YouTube channel kita. Kita ucapkan juga selamat pagi untuk Anda semuanya di Serambi FM dan langsung juga bisa live streaming di www.serambifm.com. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang dengan tema menembus prestasi tanpa batas. Nah, kira-kira siapa sih yang kita undang pada pagi hari ini? Dan alhamdulillah juga sudah hadir dari, saya manggilnya gak usah adik-adik deh, teman-teman gitu, karena seumuran teman-teman darinya Politeknik Kutaraja. Benar, adanya Rizky Ardila dan juga ada Atika Rizky. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin kalau Syedarulun lihat nih langsung di video kita pagi hari ini, semuanya sangat merekah karena akan ditanya-tanya oleh saya pagi hari ini. Nah, kira-kira kita pagi hari ini kan kita akan membahas mengenai menembus prestasi tanpa batas. Dan untuk informasi Syedarulun perlu Anda ketahui juga bahwa mereka ini adalah salah dua mahasiswa Politeknik Kutaraja yang mengikuti National University Debate Championship atau juga NUDC tahun 2020. Ada Rizky Ardila dan juga ada Atika Rizky yang berhasil masuk sebagai finalis bersama dengan 112 perguruan tinggi lainnya yang ada di Indonesia. Bisa aplaus dulu? Nah, sangat membanggakan ya, anak-anak Aceh juga bisa langsung go nasional, semoga nanti internasional. Amin. Meskipun sekarang lagi pandemi COVID-19. Dan untuk informasinya, mungkin bisa Anda cek juga nih di pengumuman yang dikeluarkan oleh Pusat Prestasi Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui surat nomor 1258-J3-TU 2020. Di sini juga jelas listnya siapa-siapa saja nama pemenangnya begitu. Dan tentunya juga Syedaralun, NUDC ini juga diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI dan kegiatan lomba ini juga sudah mulai berlangsung sejak tahun 2008 ya, dan hingga sekarang. Tujuannya adalah untuk mendorong putra-putri Indonesia ini bisa memiliki pemikiran yang kritis dan juga inovatif, mahasiswa juga, serta bisa membangun soft skill yang baik. Nah, mungkin pasti Anda juga sudah kepo nih, kira-kira siapa sih mereka ini begitu. Langsung saja mungkin bisa perkenalkan diri dari Atika dan juga Kiki. Silakan. Ya, assalamualaikum Syedaralun semuanya. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Atika Rizky, saya dari Politeknik Kutaraja. Jurusan saya di Politeknik Kutaraja D4 Analisis Keuangan. Oke. Kemudian Kiki. Assalamualaikum Syedaralun. Jadi salam, seneng ya kalau anak-anak debat memang harus semangat gitu ya. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardila, saya dari Politeknik Kutaraja. Jurusan saya di sana D4 Analis Keuangan. Sama-sama gitu. Analis keuangan. Iya, sama-sama kami berdua sama mengambil jurusan yang sama. Wow, sudah D3 semester berapa? D4, Kak. Oh, D4. Semester 3 sih. Semester 3 sih. Maksudnya masih ragu-ragu gitu. Karena mungkin belum mulai semester 3-nya, masuk semester 3 gitu. Mereka berprestasi. Nah, kan ini juga kemarin itu pada heboh ya begitu. Bukan, ini sangat juga prestasi membanggakan bahwa anak-anak Aceh di tengah masa pandemi juga terus berkarya, tidak hanya di rumah saja dan main handphone saja begitu. Tapi juga mengikuti debat yang sangat luar biasa begitu. Kalau misalnya dari Aceh, Politeknik Kutaraja juga salah satunya. Ada beberapa perguruan tinggi lainnya atau satu-satunya Politeknik Kutaraja kalian yang mewakili ke tingkat nasional? Dari wilayah kita ada 6 kampus yang mewakili. Salah satunya kami. 5 lagi ada Unimal, Universitas Malikus Saleh. Ada Unsyah juga. Ya, Politeknik Osmawe.
Unmuha, Ya, sama ST. STKIP, Heeh. BBG, Get Sempena. Ya. Ada 6 semuanya. Ada 6. Nah, mungkin untuk Syederalun di rumah juga pengen tahu kira-kira kapan sih awal mula pendaftarannya, atau juga mungkin pada nggak tahu nih, sibuk main handphone aja. Awal mula ikut ini gimana? Awal mula pendaftarannya atau juga berlangsungnya sejak kapan? Sehingga Anda juga bulan 7. Bulan 7. Itu bulan 7 tuh kan pendaftarannya tuh berakhir tanggal 31 bulan Juli. Jadi itu 2 minggu sebelum itu kami juga udah prepare, udah misalnya kayak udah persiapin kalau tanggal 31 kami emang harus daftar dan harus siap tim kami itu dari Politeknik untuk ikut debat ini kayak gitu. Biarpun ada pandemi, ada virus kayak gini tuh kami harus semangat kayak itu, betul-betul harus ikut lomba ini pokoknya. Dalam 2 minggu tuh kami betul prepare sampai 31 kami daftar. Terus tanggal berapa kita lombanya? Ayo, tanggal berapa? 14 Agustus. 14 Agustus kemarin. Berarti baru masih hangat-hangat ya. Dari Politeknik Kutaraja kalian berdua yang mencalonkan diri untuk mengikuti debat ini, atau juga ada yang lainnya sehingga ya kalian yang terpilih begitu berdua? Awalnya sih pertama kami kira NU di sini nggak akan dilangsungkan tahun ini karena lagi pandemi. Berarti memang sudah diincar jauh-jauh hari. Iya. Jadi persiapannya agak longgar dikit waktu itu. Jadi waktu itu di kampus kami kan ada namanya English Club. Jadi waktu itu yang tahun lalu, NUDC tahun lalu udah ikut kakak rating kami. Jadi kakak rating kami kasih kesempatan untuk kami ikut ini tahun ini gitu. Karena jadi, kami berdua juga kan salah satu anggota dari itu kan. English Club. Makanya kami juga ditunjuk untuk kalian ikutlah gini berdua, semangat, biarpun ini kalian semangat. Ini kan kayak bisa jadi pengalaman kalian gitu hari ini, biarpun kayak situasinya kayak gini, kalian tuh harus semangat gitu, dibilang kakak-kakak tuh. Jadi kami ya udah, oke, kita berdua ya ikut kayak gitu. Kalian berdua sebenarnya teman dekat atau gimana sih? Teman Karena kan di dalam kompetisi kan dibutuhkan juga teman yang nggak hanya dan klub pada saat debat, tapi juga di luarnya juga pemikirannya harus sama. Bener teman-teman dekat? Iya, dari SMK. Dari SMK berapa tahun lah kok, sama ini udah hampir 4 tahun. Nggak bosan berteman? Enggak. Karena nggak ada rencana mencari yang lain. Iya, gitu. Kan kompetisi ini tentunya membutuhkan juga wawasan yang luas, kemampuan berargumentasi, juga kemampuan berbahasa, khususnya juga bahasa Inggris begitu. Nah, untuk mengikuti lomba ini, apa sih kemarin itu yang memotivasi kalian untuk bisa ikut? Tadi selain kakak-kakaknya juga yang lainnya apa nih? Kalau saya sih selain kan NU di sini kan lebih ke ngomong gitu kalau bahasa Inggrisnya. Jadi saya tuh dari dulu memang udah suka bahasa Inggris gitu. Jadi kesempatan ini kesempatan aku untuk meningkatkan skill English speaking aku gitu. Jadi ya ikut aja, walaupun ya kalau dibilang orang nggak pandai-pandai kali sih, cuman ya coba aja. Tapi terbukti kan sudah masuk ke finalnya nasional. Alhamdulillah. Nah, kalau Kiki gimana, ikut-ikutan Atika? Karena kan teman dekat, yaudah ikutin aja, sayang nih Atika sendiri gitu. Sama kayak Atika, kami dari SMA, bahkan dari kecil emang udah suka bahasa Inggris kami berdua, dan SMA juga emang udah pernah ikut juga gitu kan, debat-debat dulu di SMK, tingkat SMK debat. Terus juga kan di kuliah juga, di kampus ini juga ada juga ya debat NUDC. Jadi kayak ya udahlah, kapan lagi nih biar asah lagi kan speaking kita, biar bisa belajar ngomong. Kan kalau bahasa Inggris tuh kalau kita nggak ngomong ya nggak akan bisa. Dia harus ngomong, harus latih terus. Kalau nggak kita nggak bisa, lupa. Karena bahasa tuh biarpun kita belajar banyak bahasa, kalau kita nggak praktis, kita nggak sering latihan tuh akan lupa gitu, cepet lupa kalau bahasa gitu. Baik. Nah, kalau untuk kategorisasi NUDC sendiri, apa aja sih yang pada saat kemarin itu kalian debatkan, atau juga isu apa yang kalian bahas sehingga kalian bisa masuk ke babak final dan masuk di 112 perguruan tinggi nasional begitu? Apa sih yang kalian bahas kemarin tuh isunya? Kalau sebelumnya saya akan bahas dulu kategorisasi lomba NUDC ini. NUDC ini kan dia tujuan utamanya untuk kita bisa berpartisipasi ke WUDC, World University Debate Championship. Jadi isu topik debatnya itu berputar di seluruh dunia. Biasanya yang terkini juga bisa, ataupun yang udah lewat-lewat atau yang umum gitu. Kalau yang waktu kami ikut wilayah waktu itu tentang rasis gitu. Rasis. Oke, karena masih hangat juga kulit putih sama kulit hitam. Oke, itu bisa dipilih nggak sih sebenarnya, atau memang sudah ditentukan? Emang udah ditentukan. Kalau debat Inggris itu dia ada sebutannya impromptu debatnya. Jadi langsung dibilang di situ juga kita siapkan bahannya. 15 menit. Case buildingnya cuman 15 menit. Ini kan juga
Kalau mungkin orang lain ya biar beda sama kalian yang sudah ahlinya kan pasti juga harus memutar kepala atau juga memutar otak lebih begitu. Gimana cara kalian tuh menghadapinya? Itu kan dalam waktu yang pada hari yang mau debat beberapa menit sebelum acara baru ditentukan. Gimana cara kalian berdua itu untuk menyusun strategi kira-kira apa yang nanti kita sampaikan berdua itu gimana sebenarnya? Misalnya udah mousenya udah dikasih tuh, ini mousenya. Jadi kan waktunya singkat, kami cuman ya pendapat kami tuh ya poin-poinnya aja, nggak bisa kami tulis banyak-banyak, cuma poin aja. Oh ini apa ya? Dampaknya segini. Misalnya dampak bagi kita apa, dampak masyarakat apa, dan dampaknya misalnya ada untuk bidang apa masyarakatnya ini gitu kan. Terus kami cuma poin aja. Oh 1, 2, 3, 4, 5 poin. Nanti Atika nanti misal 3 poin, terus nanti yang saya sendiri yang second speakernya jelasin lagi, negasin lagi yang punya poin si Tika. Nah itu kayak luasin itu terus disimpulkan. Ya udah disimpulin kayak gitu. Pernah nggak sih ngalamin hal-hal yang lucu pada saat debat berlangsung atau juga nggak connect nih tiba-tiba gitu pikirannya entah kemana? Si Atika ngomong yang lain, si Kiki ngomongnya lain. Pernah? Jadi waktu itu ada pengalaman apa? Ya waktu wilayah sebenarnya. Jadi waktu itu kami waktunya cuman setengah jam dikasih untuk persiapkan upload ke YouTube-nya gitu. Wow, untuk upload ke YouTube? Iya. Sama-sama rekam tuh 30 menit cuman. Itu kami kayak cepet kayak ada takut kayak gitu, takut sendiri kayak gitu. Itu lewat kita berapa menit ya? Lewat 8 menit ada. Lewat 8 menit tuh jatahnya 10.45 emang udah ada di YouTube. Kami lewat berapa menit kayak gitu. Jadi kayak kami takut sendiri. Kok bisa kayak ini. Terus akhirnya waktu pengumuman alhamdulillah nama kami ada lulus ke nasional kayak gitu. Jadi kayak kami kayak terharu gitu lah. Padahal kami nggak berekspektasi sampai sejauh ini kayak gitu. Wah luar biasa. Tapi tentunya juga dengan doa dan dukungan dengan orang sekitar. Baik, nah Syederun kita juga nantinya akan kepoin lagi sebenarnya apa saja sih nantinya persiapan-persiapan yang akan mereka lakukan. Mungkin bisa nih kita kepoin sedikit tapi nggak semua. Karena kan juga mungkin teman-teman yang lain mendengarkan ya pasti punya dapur sendiri nih. Dan tentunya juga kita nanti akan berbincang lagi. Maaf santai dan happy dan jangan kemana-mana, tetap terus stay tune di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.